Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita membaca kisah-kisah Natal, kita akan menjumpai kisah yang membuat kita takjub. Yang mungkin kita akan berkata, wow, begitu dahsyat Engkau Allah, luar biasa, ajaib Engkau Tuhan. Misalnya ketika malaikat itu menjumpai Maria untuk memberitakan kabar sukacita tentang lahirnya Sang Firman, Kalimatullahil Mutajassid, Firman yang menjadi manusia, kita kagum. Bagaimana dahsyat Allah dari sesuatu yang tidak mungkin secara manusia, tetapi Tuhan sanggup menyatakan kuasanya di tengah-tengah kemustahilan. Tetapi juga ada kisah-kisah yang membuat kita bertanya-tanya secara manusia. Seperti misalnya kisah tentang pelarian Yusuf dan Maria ke Mesir untuk membawa bayi Yesus. Ketika bayi Yesus dibawa mengungsi ke Mesir karena Herodes ingin membunuh bayi itu. Mungkin kita bertanya secara manusia, bukan Kau maha kuasa Tuhan? Bukankah Kau dahsyat Allah? Engkau sanggup, Engkau yang dahulu mengadakan mujizat, tanda-tanda ajaib di Mesir misalnya. 10 tulah dan Fir'aun yang berkuasa, Fir'aun yang katanya hebat itu, yang tidak berdaya menghadapi kuasamu. Bukankah Kau juga bisa melakukan hal yang sama Tuhan? Sehingga tidak perlulah bayi Yesus itu dibawa keluar dari Palestina mengungsi ke Mesir. Tetapi Tuhan sanggup menyatakan kuasanya begitu ajaib. Ketika saya merenungkan hal ini, Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Yang pertama, itu kedaulatan Allah dalam karyanya atas kita. Tuhan bisa menggunakan cara yang supranatural, cara yang ajaib, cara yang dahsyat, yang kita berkata, wow, keren. Tetapi Tuhan juga bisa menggunakan cara-cara yang natural, cara-cara yang kelihatan manusiawi, seolah-olah biasa saja, bahkan mungkin terkesan kekalahan. Bayi Yesus itu harus mengungsi ke Mesir, dibawa lari untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman Herodes. Tetapi itulah karya Tuhan yang tidak bisa kita batasi. Kita harus berkata, Tuhan, Engkau seperti ini, Engkau seperti itu. Kita tidak bisa mengatur Allah. Dia berdaulat, Dia berkuasa, tetapi yang pasti kita harus hidup dalam penyerahan dan ketaatan dalam rencana dan karyanya atas hidup kita. Seperti yang dilakukan Yusuf dan Maria ketika Tuhan memerintahkan bawa anak itu, pergilah ke Mesir dan tinggal di sana. Yusuf tidak protes, Tuhan adakan mujizat, Tuhan lindungi kami dengan supranatural, supaya Herodes melihat ini adalah anak Allah, Sang Juru Selamat. Tidak, kitab suci katakan Yusuf membawa Maria dan anak itu mengungsi ke Mesir dalam ketaatan, dalam penyerahan diri. Yusuf tahu Tuhan dahsyat, Tuhan berkuasa, tetapi kalaupun Tuhan memilih jalan ini, Yusuf belajar taat untuk melakukan dan hidup dalam kehendak Allah. Yang kedua, kita belajar memahami seluruh rencana Allah dalam hidup kita atas apa yang Tuhan izinkan terjadi, yang mungkin kita tidak paham, kita tidak mengerti. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-15, di sana dikatakan supaya genaplah apa yang difirmankan oleh para nabi. Apa yang terjadi dalam keseluruhan kehidupan Kristus Sang Mesias adalah dalam rangka untuk menggenapi seluruh nubuat tentang Sang Mesias yang akan datang. Demikian juga Tuhan ingin dalam hidup kita ini menggenapi seluruh firman-Nya. Lihatlah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dalam kacamata Allah, dalam sudut pandangnya Allah, dalam rencana karya besar Allah dalam hidup kita. Sehingga kita tidak protes, kita tidak bersungut-sungut, tetapi kita berserah, kita hidup dalam iman, kita hidup dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga kalaupun saat ini seolah-olah engkau seperti di Mesir, dalam tanda kutip, engkau seolah harus mengungsi, engkau seolah hidup dalam kekalahan, seolah-olah engkau hidup dipermalukan karena engkau melakukan kehendak Allah. Seperti Yusuf, mungkin orang bisa berkata, Yusuf katanya itu juru selamat, kenapa harus mengungsi ke Mesir? Tetapi lihatlah, pandanglah, pahami segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Itu dari sudut pandang Allah, dalam seluruh karya Allah yang besar dalam kehidupanmu, yang itu belum selesai. Ingat, pengungsian ke Mesir itu bukan akhir dari kisahnya. Akhir dari kisahnya, sang bayi yang mungkin saat itu dikejar-kejar, dia akan sang bayi yang dicari itu oleh Herodes, yang seolah-olah tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, yang nanti akan datang sebagai raja di atas segala raja. Bicara kemuliaan Allah, mungkin sekarang karena kebenaran engkau harus mengalami hal-hal yang menyakitkan.
Karena engkau sudah taat, engkau sudah setia kepada firman Allah. Engkau mengalami banyak hal dalam hidupmu yang engkau ingin berontak. Kenapa Tuhan? Why? Kenapa Tuhan? Tetapi kita belajar hidup dalam penyerahan dan ketaatan serta iman kepada kehendak dan kasih Allah yang dalam segala sesuatunya tidak pernah menuntun kita kepada kehancuran. Lihat akhir kisahnya dalam hidupmu. Ketika kau tetap setia hidup dalam kebenarannya, kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi, lewat peristiwa pengungsian bayi Yesus ke Mesir, kita belajar Allah itu berdaulat, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalaupun Tuhan berkarya dalam hidup kita secara manusiawi dalam tanda kutip, secara natural, tidak dengan mujizat yang supranatural, mari kita tetap percaya, tetap setia, tetap berserah kepada kehendak Allah. Yang kedua, pahami segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu dalam sudut pandang Allah. Dari sudut pandangnya, dari seluruh kepenuhan rencana Allah dalam hidupmu yang tidak pernah menghancurkan, tetapi rancangannya damai sejahtera. Rancangannya adalah rancangan untuk membawa masa depan yang indah di dalam hidup kita. Tetap setia iring Tuhan, jangan kehilangan iman, pengharapan kita kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.